Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Monggo sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan oleh Allah taala bisa bangun dari tidur malam kita. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat, mengistiqomahkan kita di atas iman dan takwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, meneruskan kembali tadabbur Al-Quran berdasarkan urutan turunnya surat di Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan kita masih mentadabburi surat urutan ke-46 dari turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Waqi'ah. Terakhir kita berhenti di ayat ke-34 masih terkait tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Kemudian di pembahasan berikutnya Imam Nukatsir rahimahullah taala meneruskan pembahasan ayat ke-35 sampai ayat ke-40. Baik, monggo bisa dibuka mushafnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Kita tadabburi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Inna sesungguhnya kami, ansha'nahunna kami menciptakan mereka, yaitu para bidadari, insya'a dengan langsung. Jadi di antara kenikmatan surga yaitu Allah Subhanahu wa taala hadirkan bidadari. Kemudian Imam Nukatsir rahimahullah taala di antaranya beliau menerangkan ayat ini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait inna ansha'nahunna insya'a. Beliau menyampaikan nisaun ajaizukunna fid dunya unshan rumsan, yaitu wanita yang dulunya bidadari-bidadari ini
wanita yang dulunya ketika di dunia itu kedua matanya itu sudah kalau ngelihat terus tapek ketok lah, itu dulunya ketika di dunia, tapi ketika masuk surga itu jadi bidadari. Kemudian Imam Nukaisir juga menyampaikan riwayat dari Abdu ibnu Humaid ya, dari Al-Hasan bahwasannya satu hari atat ajuzun faqalat ya Rasulullah ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Jadi satu hari ada nenek-nenek dan mbah-mbah datang ke Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, doakanlah aku kepada Allah, mintakanlah kepada Allah, an yudkhilanil jannah, agar memasukkanku ke surga. Jadi ada mbak-mbak datang ke Rasulullah minta didoakan biar masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Wahai ummu fulan, tidak disebutkan namanya siapa ya. Di surga itu sesungguhnya di surga itu tidak bakalan dimasuki sama mbah-mbah. Nenek-nenek itu nggak masuk surga. Kemudian qalat fawallat tabki. Kemudian mbah-mbah itu kemudian pergi nangis. Jadi dikatakan sudah langsung disimpulkan sendiri sama mbahnya ini. Nek ngono lan aku gak mlebu surga. Nangis wajar. Kemudian qala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun innallaha ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepada simbah itu bahwasanya tidak akan memasuki surga itu dalam keadaan nenek-nenek. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu dengan langsung, faj'alnahunna abkara, maka kami jadikan mereka itu abkara, gadis. Jadi simbahnya itu kalau misalkan masuk surga ya enggak dalam keadaan mbah-mbah, tetapi dikembalikan menjadi muda terus gadis. Insya Allah. Jadi pun usah khawatir ya, yang di belakang itu ya, balik normali, balik gadis lagi. Jadi masuk surganya wis gak ono sambatan, wis boyo aku ngene ada semuanya. Ya. Ada mantun sholat sembojong sih, aman semuanya, ya, hilang semuanya yang gak enak itu nanti kalau sudah masuk surga wis beres, hilang semuanya, penyakit linu wis karena semuanya beres semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-37-nya, urban atsraba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nah ini kemudian diterangkan panjang lebar oleh Imam Nukaisir rahimahullah ta'ala bahwasannya penghuni surga itu nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urban atsraba, usianya itu sebaya, jadi usianya itu sama. Di antaranya Imam Nukaisir rahimahullah ta'ala menyampaikan riwayat dari Abu Bakar ibnu Abid Dunya bahwasannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannati al-jannata 'ala tuli Adam sittina dhira'an bi dhira'inil malik 'ala khunsil Yusuf wa 'ala miladi Isa 33 sana wa 'ala lisani Muhammad jurdun murdun mukahhalun. Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya penghuni surga itu
ketika masuk surga tingginya seperti tingginya Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu sekitar 30 hasta, 30 dhira. Kemudian husni Yusuf, ketampanannya itu seperti ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian usianya miladi Isa 33 sana. Kisaran usianya itu antara 33 tahunan. Jadi usianya nanti semuanya sama, kisaran 33 tahunan. Kemudian wa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbicaranya itu seperti berbicaranya Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Wah, aku nang donya ora iso bahasa Arab misalkan. Tenang saja, nanti di sana ngomongnya itu pakai bahasa Arab. Lek pengen ke sana ya berarti latihan sih ngomong coro Arab. Ya, ngomong coro Arab, latihan. Nanti kalau masuk sana gak mboten kaget malih ya. Kemudian dalam keadaan awal itu tidak menggunakan pakaian, kemudian lagi menggunakan celak mata. Kemudian jamaah fidakumullah, di antara lanjutannya adalah kemudian yang tidak berpakaian ini summa yadhhabu bihim ila syajaratin fil jannah fayuksawna minha la tubla thiyabuhum wala yafna syababuhum. Kemudian karena masuk surga itu masih dalam keadaan belum berpakaian, kemudian penghuni-penghuni surga ini masuk ke satu pohon, ke sebuah pohon di dalam surga. Kemudian fayuksawna minha, di dalam pohon itu kemudian mengenakan pakaian, sudah otomatis berpakaian. Nah, pakaiannya itu la tabla thiyabum, pakaiannya itu tidak akan pernah rusak. Enggak rusak, pakaian itu enggak rusak. Siki yang dicari nih, beli satu pakaian tapi gak tahu rusak, wis gak mbulak, wis gak mbrodoli, kunes gak, pakaiannya itu gak rusak. Kemudian walayan fasababuhum, dan mereka tidak akan hilang masa mudanya, jadi muda terus. Jadi tua itu hanya di dunia, ya, tua lor-loron iku mung nang dunya tok. Tapi nanti ketika masuk surga muda gak lor-loron, dokter rapayu, rumah sakit ndak ada, opo maneh tukang pijet, separai semuanya, ndak ada semuanya. Semuanya sehat walafiat di sana. Wes gak ada iki wayahe ngombe obat iki, gak semuanya. Ndak ada di sana, ndak ada wes ambu-ambu balsem sana, ndak ada semuanya. Semuanya wanginya adalah wangi kasturi. Namanya diantara kenikmatan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada penghuni surga bahwasanya mereka kemudian ketika berada di surga itu, kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya penghuni surga itu mereka la yaquluna wa la yataghawwatun, mereka tidak umbelen, enggak ada. Kemudian ya wala yataghawwatun, dan juga tidak buang air besar ataupun buang air kecil, dan ada. Ya, kotoran-kotoran itu enggak ada di surga, itu enggak ada. Kemudian ansyatuhum az-zahab, sisir yang mereka gunakan nyisiri rambutnya itu az-zahab, yaitu emas. Jadi sisirnya itu terbuat dari emas, ya, terbuat dari emas. Kemudian
keringat mereka, kata Nabi Muhammad SAW, keringatnya itu aromanya adalah aroma kasturi. Semerbak wanginya itu adalah wangi kasturi. Wa azwajuhum al-khurul ain, serta pasangan-pasangan mereka itu adalah bidadari yang bermata jeli. Itu semuanya kenikmatan-kenikmatan surga, tidak ada hal-hal yang kotor, tidak ada hal-hal yang gak enak, semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala sampaikan li ashabil yamin, kami berikan semuanya itu untuk ashabul yamin. Yang di awal itu orang-orang yang ketika menerima catatan itu dengan tangan kanan. Sullatum minal awwalin, segolongan besar dari yang terdahulu, wa sullatum minal akhirin, dan segolongan besar pula dari golongan yang kemudian. Nah, ini kemudian terakhir oleh Imam Nukatsir rahimahullah taala menyampaikan tentang ayat sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin, segolongan besar dari yang terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah SAW dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan huma jami'an min ummati. Kedua-duanya itu, golongan besar yang terdahulu dan golongan besar yang akan datang, semuanya itu dari kalangan umatku. Semuanya yang masuk surga itu adalah umatku. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang terdahulu, yang hidup tinggal bersama beliau, termasuk juga nanti ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak semasa dan tidak sezaman dengan beliau, tetapi mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya satu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan ashtaqatu li ummati li ikhwani, aku sangat rindu kepada saudaraku. Kemudian Abu Bakar menyampaikan alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukannya kami ini saudaramu. Kemudian Rasulullah menyampaikan la bal antum ashabi, tidak, kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani, saudaraku, maksudnya saudara di sini adalah saudara dalam iman, bukan saudara kandung. Karena Rasul tidak punya saudara kandung. Ikhwani, kata Rasulullah SAW, saudaraku itu adalah humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudaraku itu adalah orang-orang yang mereka itu beriman kepadaku walam yarawni, sekalipun tidak pernah melihatku. Jadi Rasul rindu dengan saudaranya yang jami itu, yang nanti akan datang di masa yang berbeda. Mereka beriman kepada Rasulullah padahal belum pernah sekalipun melihat Rasulullah. Kalau para sahabat, umat-umat yang terdahulu di masanya Rasulullah, mereka menyaksikan wahyu itu turun, bertemu dengan Rasulullah SAW, lihat wahyu itu terbuktikan di depan mata mereka. Kalau mereka beriman sebenarnya itu wajar. Nah, yang nggak wajar itu kan kita ini loh. Gak tahu kepetuk, nggak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi beriman. Itulah istimewanya umatnya Rasul yang akan datang. Mereka beriman sekalipun belum pernah melihat Rasulullah SAW. Dan kita digolongkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad SAW dan bisa bertemu dengan beliau. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.